Dan dengan ini pula engkau kutegaskan dan kuingatkan, dan jangan pernah merasa dan mengaku sebagai sang yang jati tunggal, wahai sahabat. Artinya apa? Jangan pernah mengaku menjadi Allah begitu kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa syariatnya. Jangan pernah mengaku menjadi Tuhan, wahai sahabat-sahabat. Karena dalam suluk lain sudah saya sampaikan, dalam suluk kentur ya, perumpamaan orang yang masuk ke dalam pengenalan kepada Allah bagaikan garam masuk ke dalam laut. Bukan lantas garam menjadi laut, tetap dia hanya menjadi bagian dalam lautan tersebut. Jadi wahdah atau wihdatul wujud itu yang disampaikan Sunan Bonang itu bukan merubah wujudnya menjadi Tuhan, wahai sahabat-sahabat ini. Jadi kalau disimak, diperhatikan baik-baik, kita coba renungi, kita pahami kedahsyatan, ketinggian dan kedalaman hebatnya daripada suluk wujud ini, wahai sahabat. Tapi antara murid dengan guru ini benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Sehingga seorang murid harus santun dan hormat kepada gurunya, dan gurunya sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap muridnya dan terikat dalam satu kesatuan. Sahabat, kalau ingin lebih lanjut, kita mengupas atau membahas, mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan tasawuf atau spiritual atau kebatinan di tanah Jawa. Ini begitu kuat adab-adab dan etikanya, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun adanya, dan tetap terjaga sampai saat ini, wahai sahabat-sahabat, etika, attitude, adab yang seperti itu. Jadi dari sikap, bicara, memandang, berekspresi itu harus betul-betul dijaga terhadap guru. Dan itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Jangan engkau berbicara lebih keras dari Rasulullah SAW. Itu salah satu sindiran dari Allah kepada para sahabat dalam beradab, berakhlak, bersikap kepada Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, itu yang pertama. Jangan kau mengaku sebagai, jangan pernah kau merasa, apalagi mengaku sebagai sang yang jati tunggal. Artinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sebagaimana nanti akan berbeda dengan pengakuan dari Manunggali Kaula Gusti. Itu sangat ditentang oleh Sunan Bonang. Ya, jadilah sebuah ikhtilaf antara Sunan Bonang dengan Syekh Siti Jenar yang diwakilkan juga oleh Sunan Kalijaga, wahai sahabat rahimahumullah. Tetap mereka orang-orang yang harus kita hormati sebagai para guru-guru besar di dalam tasawuf. Yang benar salah ya kita nggak bisa lah kita hafal, ya kan, nggak jelas, ya kan, lemah, ya kan, fakir, ya kan, bodoh, ya kan. Aduh, mereka orang-orang besar ya. Yang tahu hanyalah Allah alam bisawab, ya sahabat-sahabat. Nah, itu nantinya Allah yang akan menentukan dari perselisihan antara Sunan Bonang dan Siti Jenar dan wali-wali yang lain lah. Karena wali-wali yang diwakili Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Lanjut lagi, wahai sahabat, nasihat yang kedua. Ya, dari nasihat yang berikutnya lah, ini inti-inti aja dari Sunan Bonang ya, yang dipanggil ya puji dengan Ratu Wahdat ya. Tapi yang panggilan sang ya, Syekh sang jati tunggal itu dinafikan atau diluruskan oleh Sunan Bonang, yang Ratu Wahdatnya enggak. Kemudian ya, nasihat berikutnya adalah ya,
Jadi setelah diingatkan jangan pernah mengaku sebagai seorang yang sudah menjadi Tuhan, itu dilarang ya, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya, dengarkan dan perhatikan dengan baik setiap apa yang diajarkan sang guru, baik pelajaran dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk yang lain-lain sebagainya. Ini intinya karena guru bisa saja menyampaikan dalam kalimat, tapi juga bisa saja menyampaikan dalam perintah-perintah atau dalam sikap-sikap dan perbuatan sahabat-sahabat, dalam perilaku sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya Sunan Bonang memberikan, kau seperti bangau atau telur. Ini nasihatnya. Di nasihatnya itu selalu banyak dalam bentuk kias, majas, ya kan, itulah begitulah. Nasihat dalam bentuk nasihat-nasihat kebatinan, spiritual itu selalu dalam kias. Ya. Karena itu memang sulit ya dikonkretkan. Tapi di situ karena itu dia tak terbatas ya, meluas, mengembang dan dalam ya, sahabat-sahabat. Maksudnya apa wahai sahabat-sahabat? Nah, di situ dijelaskan kisahnya ya. Jadi kisah Sang Bangau. Nah, kisah Bangau ini populer di zaman itu ya. Kisah populer di zaman itu. Jadi kiasnya diperumpamakan dengan sesuatu kisah-kisah yang populer, agar diambil inti makna di dalamnya. Yang pertama adalah ya, jadi kisah Sang Bangau dulu saya jelas. Kisah Sang Bangau ini, kisah Bangau adalah membohongi ikan. Jadi kisah Bangau yang cerdik, yang dia itu ingin memakan ikan tapi dengan cara yang cerdik, dengan cara yang licik ya. Jadi Sang Bangau ini dia hinggap di tepi danau ya, atau di pinggir danau yang ikan sudah tahu bahwa bangau ini adalah makan ikan kerjanya. Ikan tahu bahwa ini adalah sang pemangsanya, sehingga sang ikan tidak mau mendekati sang bangau. Tapi karena begitu lamanya sang bangau berdiam ya di tepi danau ini, sehingga sang ikan ya, lama-lama terbiasa karena diamnya tidak memakan ikan ya. Hingga sang ikan akhirnya mendekat dan kemudian bertanya kepada sang bangau. Kisah ya, yang kisah-kisah ya, walaupun dongeng zaman dulu ya, tapi menjadi sebuah pelajaran yang mewakili sebuah ya, nasihat pengantar dalam kajian tasawuf yang disampaikan Sunan Bonang kepada Mujib ya. Sehingga sang ikan kemudian berani bermain di sekitar sang bangau yang sedang berdiam di sana. Dan akhirnya berani juga bertanya, kenapa engkau berdiam saja di sini wahai sang bangau? Sang bangau kemudian mengungkapkan bahwa aku ingin memperbaiki diri dari kesalahan aku, makanya aku bertapa di sini dan aku tidak akan memakan kamu. Begitu. Aku menyadari aku telah berlaku salah, sudah membunuh kamu atau memakan kamu wahai ikan. Sehingga akhirnya terjadilah situasi di mana ikan dengan bangau itu begitu dekat dan akrab. Jadi dia mengaku berdiam, bertapa di situ untuk memperbaiki diri. Nah, sang waktu berlalu, ikan dan bangau menjadi sesuatu yang sudah akrab dan dianggapnya bangau ini adalah baik, tidak menjadi musuhnya atau pemangsa dirinya. Saat itulah sang bangau kemudian tiba-tiba menangis ya, saat mereka sudah percaya, dan menangis begitu sangat sedih, dan hingga sang ikan berkumpul bertanya, kenapa wahai sang bangau, wahai bangau, kau menangis begitu sedih? Kasih bangau tersebut memberikan jawab informasi, sungguhnya aku mendengar para nelayan akan datang kemari ya, ingin menjaring dan menangkap kamu sebanyak-banyaknya, menghabiskan semua ikan yang ada di danau ini. Ya, sang ikan pun ketakutan dan meminta petunjuk kepada sang bangau. Sang bangau kemudian memberikan saran agar pindah ke danau yang lain, dan aku yang akan membantu kalian semuanya memindahkan ke tempat danau yang lain. Dan saran tersebut diterima karena sang ikan sudah percaya kepada sang bangau. Maka terjadilah proses pemindahan danau yang lain yang dibantu oleh sang bangau. Sampailah kepada tinggal beberapa ikan ya, terakhir bersama sang kepiting, baik sahabat.
Nah, di yang terakhir inilah sang kepiting ikut bersama sang bangau, dan ternyata dia menempok di leher sang bangau ya, karena semua ikan-ikan itu diletakkan di mulutnya sang bangau, patuknya sang bangau. Ketika terbang ternyata sang kepiting melihat banyak tulang ikan yang berserakan di tanah. Dan situlah sang kepiting sadar bahwasanya sang bangau selama ini sudah menipu sang ikan. Dia bukan memindahkan ke danau lain, justru menjadikan mangsa sang bangau tersebut, wahai sahabat. Kisah ini begitu umum pada saat itu, dan itu dijadikan sarana menyampaikan nasihat kepada sang murid. Nasihat yang pertama adalah, wahai sahabat, makna yang harus kita pahami dari kisah itu. Nasihat, janganlah engkau seperti bangau ya, wahai Ujin. Yang pertama adalah, janganlah engkau memiliki maksud yang buruk dalam sesuatu hal. Engkau dengan gaya penampilan dan sikap yang baik, yang suci, yang agung sebagai seorang petapa sekalipun. Jadi ini mengorek kedalaman hati sang Ujin. Apakah betul-betul hatimu sudah benar-benar pengen mencari sesuatu pelajaran yang suci, pelajaran kesadaran diri ya, akan kekurangan dan kelemahan, atau hanya ingin menipu atau ingin membohongi diri sendiri? Ini pukulan yang sangat halus. Ini dulu yang diuji, yang diingatkan oleh sang guru besar tasawuf di tanah Jawa ini, sahabat, kepada muridnya. Walaupun dia tahu muridnya jujur, muridnya baik, dan muridnya bakti benar-benar, tetapi semua itu penuh dengan misteri, wahai sahabat, di dalam hati manusia. Begitu dalam dan hikmah nasihat sang guru untuk mengingatkan hatinya, kejujuran, tentang ketulusan, karena dilihat ada sebuah kegelisahan, ketidakpuasan sang murid kepada sang guru, karena selama ini sudah banyak berbakti, banyak belajar, tetapi belum menemukan inti ilmu, atau guru belum menyampaikan intinya ilmu. Ini, wahai sahabat, kepada mereka yang lagi belajar ya, hati-hati dengan godaan nafsu, ketidakpuasan, ketidakpercayaan kepada sang guru, kepada sang pembimbing dan dunia kajian spiritual dan tasawuf. Itulah yang diingatkan pertama oleh sang guru. Korek kedalaman hati sang guru, dia merasakan dalamnya nasihat itu, kesadaran itu. Ya, dari betapa masih ada ketidaktulusannya di dalam belajar, di dalam berbakti pada sang guru, baik sahabat. Masih ada ego, nafsu yang ambisi yang mendorong diri hingga ada ketidakpuasan itu yang diketahui oleh sang guru. Ini dibersihkan oleh sang guru. Jangan seperti bangau ingin menjadi orang yang baik, seolah-olah kesannya dengan lelakonnya, bahkan dia bertapa di dalam air, tujuannya bukan itu, tapi ingin memangsa sesuatu ya, wahai sahabat. Atau jangan jadi petapa yang cengeng ya, wahai sahabat, atau menjadi seorang pengkaji yang malas. Bangau kan bertapa di tepi danau, itu bukannya tapa. Danau tempat cari makan dia. Kan bisa dia bertapa, lapar dikit ya makan ikan. Sama maknanya. Nah, ada dua makna yang saya pahami di situ kisah sang bangau. Yang pertama, mengorek kesungguh-sungguhan hati kita di dalam belajar, atau kita akan menjadi seorang penipu dalam dunia spiritual, nauzubillah, atau menjadi seorang pengkaji yang kedok, atau yang mungkin yang malas ya, yang nggak sungguh-sungguh, cuma pengennya aja tapi tidak ada kesungguh-sungguhan mujahadahnya, sama seperti sang bangau bertapa di tepi danau ya. Sama artinya ya, ngakunya bertapa tapi di tempat yang enak, yang di mana dia tidak mungkin bisa bertapa ya, cuma alasan aja, padahal sebenarnya sungguh-sungguh untuk
berriadoh diri atau bersuluk diri, begitu ya sahabat-sahabat ya. Ini yang dipahami dengan baik. Jangan seperti bangau yang sedang bertapa. Sang bangau itu mengisahkan tentang kisah yang sudah dipahami pada saat itu ya, sang bangau yang bertapa di tepi danau. Yang di situ memiliki dua arti ya pura-pura bertapa, itu tapanya orang pura-pura males ya, setapa dekat danau ya. Kalau bangau ya tempat makannya dia lah, banyak ikan situ. Nah, ini wahai sahabat dan juga sendiri, tapa itu yang sungguh-sungguh, jangan yang dari yang enak begitu loh. Atau yang kedua, jangan seperti sang bangau untuk menipu ya, ambisi itu bukan sebagainya. Yang ketiga, jangan seperti telur, artinya jangan di luarnya putih, di dalamnya kuning wahai sahabat-sahabat. Ini jangan baik tapi di dalamnya masih banyak nafsu dan angkara murka wahai sahabat-sahabat. Ini nasihat yang begitu dalam dihayati oleh sang ujil ya, sang murid wahai sahabat-sahabat. Ini yang begitu direnungi. Nasihat pertama dari ya, yang jadi inti kitab Ujil, pembersihan dan ketulusan hati lagi, kesungguh-sungguhan diri wahai sahabat intinya. Jadi kesungguhan dalam menyimak, menghormati guru itu harus tulus begitu loh. Kalau kita tulus menghormati guru, maka perhatian kita pun juga akan sungguh-sungguh menyimak apa yang diajarkan, disampaikan, diberikan sang guru kepada murid. Nah, sebagai guru pun juga harus benar-benar memiliki sebuah kepastian, jangan asal-asalan, berani bertanggung jawab kepada sang murid. Ini dulu nih kitab Ujil nih, gambaran adabnya Ujil, dahsyatnya kitab Ujil ini. Nah, ini wahai sahabat-sahabat. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat belajar, cari guru yang betul-betul ya, bertanggung jawab. Ya, kalau jadi murid yang tulus wahai sahabat, mudah-mudahan dapatkan, dibukakan sama Allah ilmu rahasia keistimewaan dari Allah Jalaluhu wa sahabat. Tuh. Nasihat yang pertama yang diingatkan, disampaikan daripada Sunan Bonang kepada sang murid, yaitu Ujil. Jadi bersihkan hati, tuluskan hati, dan jaga sikap adab dalam kita mengkaji pelajaran yang menjadi hakikat dari semua ilmu atau rahasia kehidupan, tasawuf atau rahasia diri. Kemudian dia melanjutkan, ya, bersihkan diri dari pengaruh dunia, dari ikatan dunia. Carilah sesuatu tempat yang sunyi dan sepi agar engkau bisa belajar kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya pelajaran dan guru semuanya sudah lengkap di dalam dirimu, wahai anak Mas Ujil. Tidak perlu engkau mencari pujangga, mencari guru yang ahli ya, dalam syair, dalam ya, pengetahuan tentang spiritual, wahai sahabat. Tapi carilah guru itu dan ilmu itu, pengetahuanmu di dalam dirimu, karena semuanya ada di dalam dirimu sendiri, wahai anak Mas Ujil. Carilah ya, tempat yang sunyi, tinggalkan keramaian dunia dengan segala keindahan materi duniawi. Jadi sahabat-sahabat, perhatikan baik-baik. Jadi apa yang diajarkan Sunan Bonang sama dengan guru-guru tasawuf yang lain. Jadi harus berujlah, berkholwat. Sunan Bonang menegaskan kepada muridnya, kamu yang harus menemukan semua rahasia ilmu itu. Dan semuanya sudah lengkap ada di dalam diri. Ada pembimbingnya dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Tapi ingat,
tetap juga harus dimulai dari seorang pembimbing lahiriah, seorang mursyid, seorang pembimbing spiritual. Ya, sebagaimana sang wujil memiliki pembimbing, yaitu Tuan Guru Sunan Bonang, dipanggil dengan Ratu Wahdat oleh wujil. Tapi ujung dari semua kajian itu, sang guru akan membimbing kepada muridnya untuk menemukan sendiri. Artinya, pembimbing hakikinya ada di dalam dirinya, dan isi ilmunya juga ada di dalam dirinya, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun adanya. Perhatikan baik-baik. Ini inti dari kitab Ujil ya, wahai sahabat. Jadi, kesimpulan, puncaknya, penuntasannya, penyempurnaannya, seorang untuk menemukan ilmu sejati, rahasia diri, inti dari semua ilmu, wahai sahabat, dalam spiritual, kebatinan, tasawuf, apapun istilahnya, dia harus menemukan sendiri. Karena itu semuanya ada di dalam diri. Itu yang diingatkan oleh guru besar tasawuf, gurunya daripada wujil, yaitu Sunan Bonang rahimahullah. Memberikan arahan untuk menyepi, mencari tempat yang sepi, yang sunyi. Karena sang guru sejati nanti intinya dan ilmu sejati itu ada di dalam dirinya sendiri, wahai sahabat. Ini. Tapi tetap awal harus menemukan guru pembimbing yang akan mengarah menuju ke suluk terakhir, wahai sahabat-sahabat. Perjalanan tiada terakhir, wahai sahabat-sahabat. Kita lanjut lagi, sahabat. Jadi itu perhatikan. Jadi sebentar semuanya ada dalam diri kita, wahai sahabat. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari Sunan Bonang, semuanya dalam diri kita. Ya, puncaknya ya, kesimpulannya itu nanti akan keluar sang pembimbing di dalam diri kita, dan yang akan membimbing kita menemukan ilmu yang rahasia, yang akan memberikan ketenangan dalam diri kita, yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh sang wujil ya, kepada Tuan Guru Sunan Bonang, wahai sahabat-sahabat. Ikatan dari dunia ini menyepi, karena tidak mungkin dalam keramaian itu akan terjadi atau teraihlah tercipta, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu yang diajak. Sanalah, perhatikan dirimu, apa yang ada di dalam dirimu. Perhatikan, wahai sahabat. Arahan berikutnya, perhatikan sampai engkau menemukan tentang rahasia dirimu, kesejatian dirimu yang sejati. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengetahui rahasia dirinya, dia akan mengenal dan mengetahui Tuhannya atau rahasia Tuhan, wahai sahabat. Dan orang yang beribadah, mengabdi, sholat, sembahyang, dan yang lain-lainnya, yang belum mengenal tentang siapa Tuhannya, siapa yang disembah, wahai sahabat, sama orang tersebut yang beribadah tersebut seperti orang yang memburu, menembak buruan burung yang tidak tahu buruannya yang ditembaknya. Ya, hanya asal menembak-nembak saja, yang tidak tahu sasarannya, sehingga hanya membuang-buang peluru. Begitulah perumpamaan orang, wahai wujil yang beribadah, mengabdi, sembahyang, sholat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau dia tidak mengenal yang dia sembahnya, yang tidak mengenal kepada Allah Azza wa Jalla, kau akan mengenal kepada Tuhanmu, kepada Allah, ketika kau sudah mengenal siapa dan apa dirimu, wahai wujil.
Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, itu jelas. Yang kedua, Sunan Bonang mengajarkan di dalam suluk wujil untuk mencari rahasia yang ada di dalam diri, untuk mengenal diri, karena itu menjadi jalan pintu untuk bisa mengenal kepada Allah. Dan orang yang tidak bisa mengenal kepada semua ibadahnya diperumpamakan seperti orang yang sedang menembak yang tidak tahu sasarannya, hanya membuang-buang peluru saja, mubazir. Dalam bahasa agamanya, wahai sahabat. Itulah digambarkan di dalam nasihat disampaikan dalam suluk wujil. Seperti itu. Dan ketahuilah, lanjut lagi wahai sahabat ya. Asal mula kejadian manusia pertama diciptakan oleh Allah, Adam alaihissalam, berasal dari 4 unsur, wahai yang dirahmati oleh Allah. 4 unsur tersebut, perhatikan baik-baik sahabat ya. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah api, yang ketiga adalah angin, dan yang keempat adalah air. Sahabat, ini nasihat dalam kitab Wujil dari Sunan Bonang kepada Wujil. Asal muasal kejadian fisik manusia. Dan daripada 4. Tanah, api, angin, dan terakhir air. Tanah memiliki sifat tua dan mudanya, dan kau harus tahu di mana perbedaan tua dan mudanya, wahai Wujil. Kemudian api memiliki sifat kuat dan lemahnya, dan kau harus tahu di mana lemahnya yang kuat dan di mana kuatnya yang lemah, wahai Wujil. Kemudian angin ada dan tiada, wahai sahabat. Di dalam yang ada mengandung ketiadaan, dan di dalam yang tiada mengandung keadaan. Kapan adanya dan tiadanya kau harus jelas, wahai Wujil. Kemudian yang terakhir sifat air, wahai sahabat. Air memiliki sifat hidup dan mati. Di dalam yang hidup mengandung kematian, dan di dalam kematian mengandung yang hidup. Kemana yang hidup itu berada di saat mati, kau harus jelas, wahai Wujil. Kalau engkau tidak jelas, maka dalam kematianmu akan tersesat, wahai sahabat-sahabat. Jadi begitu jelas Tuan Guru Sunan Bonang mengajarkan kepada sang murid Wujil di dalam kitab Suluk Wujil. 4 unsur tersebut berasal dari 4 sifat Allah wa Jalla. Dalamnya mengandung 4 sifat. Yang pertama sifat kahar, yang kedua sifat jalal, yang ketiga sifat jamal, dan yang terakhir sifat kamal, wahai sahabat. Dan semuanya bertumpu kepada keluar dan masuknya nafas atau udara, wahai sahabat, dalam diri kita. Wahai Wujil, engkau harus tahu di mana masuknya dan kemana keluarnya, dan apa unsur yang menyertai, yang terhubung di dalamnya. Engkau harus detail semuanya, wahai Wujil.
sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dahsyat, Masya Allah. Begitu detail dan gamblang dia Tuan Guru Sunan Bonang mengajarkan kepada Wujil bagaimana dia harus melanjutkan proses penempaan dirinya, pencarian dirinya yang dia minta kepada sang guru. Dan tentu kuncinya dia sendiri yang harus menemukan. Sang guru cuma memberikan arahan-arahan atau metode pembelajaran. Tapi proses pembelajaran harus dia lakukan dan dia sendiri harus menemukan waisah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dan keterbatasan yang ada itu saja yang saya sampaikan. Inti daripada kitab Wujil mengajarkan kita untuk mengenal diri dan bagaimana metode belajar mengenal diri hingga menemukan diri yang sesungguhnya, diri yang sejati. Wahai sahabat-sahabat, mudah-mudahan penyampaian ini walau melalui media seperti ini mudah-mudahan bermanfaat, membantu sahabat-sahabat semuanya di mana saja berada. Sekali lagi, al-fakir, al-dhaif, al-jahil, saya Kong Yani mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dengan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan yang ada, penguasaan materi dan penyampaian dan yang lain sebagainya. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni saya. Sahabat-sahabat pun memaafkan dan memaklumi adanya kekurangan ini. Lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah, terima kasih. Sahabat-sahabat di tanah Jawa, saya mengucapkan matur nuwun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Ila liqa ma'assalamah wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.